berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 4. Kata Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga artinya spesial, mulia, indah, dikasihi. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memandang kita begitu berharga, begitu mulia dan begitu indah. Saya mau bagikan ada 3 bukti kita itu berharga di mata Tuhan. Yang pertama, bukti bahwa kita itu berharga, Anda adalah ciptaan yang paling mulia dari segala jenis ciptaan yang lainnya. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan dengan perkataannya. Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna, Dia ciptakan dengan perkataannya. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Dan setelah terbentuk, Tuhan mulai mengembuskan nafasnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Dan waktu Tuhan ciptakan kita, Dia itu ciptakan menurut gambar dan rupanya yang tak bercacat dan sempurna. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan yang berinisiatif mencari manusia, mendekatkan manusia. Bukan manusia yang cari Tuhan untuk minta ampun, minta maaf. Dan ketika manusia itu telanjang, Tuhan yang berikan jubah dari kulit binatang. Beda ketika malaikat itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung buang malaikat itu berserta dengan sepertiga pengikutnya. Tidak ada pengampunan buat para malaikat ketika jatuh dalam dosa. Namun berbeda dengan manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu spesial di mata Tuhan. Saking spesial di mata Tuhan, sampai-sampai pencipta alam semesta rela menukarkan anaknya supaya kita jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Membuktikan bahwa nilai hidup saudara jauh lebih berharga daripada nilai anaknya. Sehingga Dia relakan korbankan anaknya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan bahkan Yesus sendiri rela mati supaya kita bisa diselamatkan. Berarti membuktikan nilai hidup saudara jauh lebih mulia daripada nilai dirinya. Sehingga Dia korbankan dirinya supaya saudara bisa diselamatkan, membuktikan bahwa kita itu spesial dari segala ciptaan Allah lainnya seperti malaikat, flora dan fauna. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, bukti bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan buang kita ketika kita gagal, tapi justru Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang lebih mulia. Yeremia pasal 18 ayat 4, apabila bejana yang dibuat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dari pandangannya. Bayangkan bejana atau tukang periuk ketika sedang membentuk bejana, gagal. Dia tidak pernah buang itu bejana. Dia tidak pernah buang itu tanah liat. Dia bentuk lagi menjadi yang lebih baik. Apalagi Tuhan. Waktu kita gagal, waktu kita mungkin hancur, Tuhan tidak pernah singkirkan dan melupakan kita. Justru Tuhan akan merapikan dan mengubahkan kita menjadi bejana yang lebih mulia. Kalau kita punya barang berharga rusak, kita nggak langsung buang. Kalau kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kalau kita bisa rapikan, kita rapikan supaya kita bisa pakai lagi. Yang luar biasa. Malaikat ketika gagal tidak ada kesempatan kedua. Langsung dibuang. Tapi beda kalau kita gagal, Dia memberikan kesempatan kembali. Asalkan kita punya niat untuk memperbaiki diri. Kita punya niat untuk mau maju kembali. Itu sebabnya jangan down kalau kita gagal. Yang kita perlu lakukan adalah cepat bangkit. Cepat perbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Seburuk-buruknya Yakub menjadi tukang tipu, Tuhan ubahkan menjadi Israel yang artinya pemenang, champion. Karena Yakub
telah mengalahkan malaikat Tuhan di dalam mimpi. Seburuk-buruknya Musa, seorang yang berangasan dan pembunuh, Tuhan bisa ubahkan menjadi Musa yang paling lemah lembut. Seburuk-buruknya Yusuf, tukang pamer, Tuhan bisa mengubah menjadi seorang yang suka menolong. Seburuk-buruknya dosa Daud, Tuhan bisa ubahkan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Seburuk-buruknya Petrus yang sombong dan menyangkal Yesus, tapi Tuhan bisa mengubahkan orang yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Seburuk-buruknya Saulus menjadi pembunuh orang Kristen, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi rasul yang paling berpengaruh. It doesn't matter kita punya celah. Kita gagal, kita gak sepintar dengan yang lain. Atau mungkin doesn't matter orang membuang kita. Sekarang waktunya untuk kita bangkit. Tuhan tidak pernah buang kita. Kenapa kita harus membuang diri sendiri? Buat hidup ini lebih baik. Kita akan punya masa depan yang membanggakan Tuhan. Dan bahkan kita akan bangga melihat Tuhan bekerja lewat hidup kita. Yang ketiga, bukti berharga bahwa kita di mata Tuhan. Kita tuh berguna untuk kemuliaan-Nya. Menurut Anda, benda apa yang paling berharga? Mungkin Anda menjawab uang, mobil, HP, rumah. Semua itu benar. Jadi kita memperhatikan bahwa benda tersebut dianggap berharga ketika benda itu sangat berguna bagi pemiliknya. Kita dapat katakan bahwa handphone itu berguna dan berharga karena handphone itu bisa berguna untuk pakai buat telepon, buat ambil gambar, buat mengirim SMS kepada orang lain. Kita mengatakan bahwa mobil kita berguna, berharga, ketika mobil itu bisa digunakan untuk mengantar kita berpergian dengan baik. Nah, hal yang sama, ketika Tuhan mengatakan bahwa kita berharga, kita akan menjalankan panggilan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Penting untuk kita itu menemukan tujuan hidup, menghidupi tujuan hidup. Karena semua yang diciptakan di muka bumi ini ada tujuannya. Waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu punya tujuan. Waktu manusia ciptakan segala sesuatu punya tujuan. Hal yang sama. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Orang yang menghidupi tujuan, dia akan enjoy mengerjakannya. Sekalipun banyak tantangan akan terus berkembang. Itu sebabnya mari do the best. Di keluargamu, do the best. Di tempat studimu, do the best. Di tempat pekerjaanmu, do the best. Di pelayananmu, biar apa yang kita kerjakan, Tuhan dimuliakan. Haleluya.